Waktunya nyetrum ikan nih. Dengan jimat mustika air ini, semoga gua dapat ikan yang banyak dan bisa bakar sama yang lain. Pergi lu! Pergi! Sepertinya kekuatan kamu semakin bertambah. Pasti kamu telah menyerap energi lagi malam ini. Dara bangun yuk. Ibu kangen sama Dara. Ibu tuh sedih loh ngeliat Dara kayak gini. Ibu sama bapak akan ngelakuin apa aja. Yang penting Dara bangun. Sabarlah kalian. Aku janji akan lakukan apapun buat kalian. Apapun. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu. Mimpi apa gue semalam? Pagi-pagi udah ada yang meninggal aja. Siapa? Ini Bang Bowo yang suka mancing di kali. Ya udah, ibu-ibu jangan dekat-dekat sama jenazahnya, kasihan. Lu mah timbang mayat aja pakai segala rahasia lu. Gue mau lihat. Jangan. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh mukanya temblik gitu? Ya, tutup. Enggak juga bawa. Saya dengar sih dia jadi korban begal. Tapi kok, mohon maaf, mayatnya gitu ya? Itu dia yang masih jadi pertanyaan. Soalnya dompet sama HP-nya tuh masih ada semua. Apaan tuh jangan-jangan itu ya kena ilmu goib. Bisa Udah, sekarang kita mandiin aja jenazahnya, kasihan. Ya udah tuh bawa hangus di laloran tuh Jangan gosip dulu lo. Allah, lelaki dia yang ngegosip bukan kita yang ngegosip. Bu Sulis, lu ngapa cengar-cengir baik jalan sampai kagak lihat no? Ada yang meninggal warga. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Saya baru tahu Bu Yayan. Bu Sulis teh mana udah teh? Jimatnya, mau jimat. Iya, tadi dari toko Gading. Jimat enteng jodoh buat anak saya yang perawang tuh. Di kampung sebelah sana. Hari gini lu masih percaya sama jimat, musrik lu.
Ya, namanya juga usaha, Bu Yeyen. Emang belum ada aja kali jodohnya. Apa mana tahu tuh anak lu lagi lo mau ngejar si karir no, begono. Jadi belum pengen kawin dulu. Ya, emang sih kodrat manusia itu harus hidup berpasangan. Tapi kalau nungguin karir, mau kapan lagi? Udah apa? Ya lu pilih aja mau kaya apa mau melarat. Ayo. Sebodoh aja. Pak, Bu, maaf ya kita jenguk darahnya mendadak. Soalnya barusan ada warga yang meninggal secara misterius. Sebelum kita semua nguburin mayatnya, Maya sama Aini ngajak saya buat jenguk darah ke sini. Iya Pak, Bu, karena jujur kami sedih banget. Dara nggak kunjung bangun juga. Kami juga sedih. Dara sepertinya kena penyakit misterius juga. Sepertinya dikirim sama orang yang gak suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi apa nggak dicoba dirujuk dulu ke rumah sakit besar, Pak? Aini, kan udah dibilang tadi kalau darah ini bukan penyakit biasa. Jadi percuma kalau kita bawa dia ke dokter. Saya bisa bantu buat bacain doa. Dengan ayat Al-Quran atau ayat doa. Gak perlu. Kami punya cara sendiri untuk menyembuhkan Dara. Tapi Pak, Ya udah kalau begitu, kita pamit ya, Pak, Bu Mustika. Mari Bu. Bu Mustika, Aini ngerti Ibu sedih. Pasti berat sekali untuk Ibu. Tapi Ibu jangan pernah menyerah, Bu. Insya Allah Allah pasti bakal menolong Ibu. Dan Aini minta tolong untuk jauhin benda tajam. Jauhin untuk sekarang ini ya, Bu. Iya, makasih ya Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget udah pada di sini semua. Ini aku bawain makan siang. Makasih ya, mentang-mentang udah baikan sama Aini. Jadi rajin banget nih kayaknya bawain makanan buat Aini. Enggak, Ma, ini kebetulan aja. Tadi pas beres urus tahlilnya di rumah ibunya Bowo, aku sekalian mampir aja buat beli makan siang. Oh iya, gimana tadi tahlilannya? Alhamdulillah aman, Ri. Tadi banyak warga juga yang bantuin. Ya, ngomong-ngomong, kondisinya Dara gimana? Masih belum sadarin diri, Lik. Kita udah coba bantu untuk bawa Dara ke rumah sakit, tapi orang tuanya nggak mau. Sebenarnya saya kesel sih. Kenapa orang tuanya tuh malah lebih percaya sama hal klinik daripada ilmu medis? Yang jelas-jelas itu penyakit anaknya malah dibilang itu penyakit kiriman. Saya bacain Al-Quran juga mereka nggak mau. Kenapa mereka kolot banget ya? Masih ada aja orang kayak gitu. Ada yang mau saya bicarakan ke Abang. Soal apa? Aku pengen persiapan malam satu suro kita dipersiapkan dengan matang. Aku pengen Dara cepat bangun. Aku berharap Chris itu bisa membawa energi untuk membangunkan Dara. Iya, Bu. Berarti sekarang kita harus menjual lebih banyak lagi jimat-jimat itu. Dengan begitu, Kelabang bisa menyerap energi lebih banyak dan bisa lebih kuat. Pokoknya kamu tenang aja. Aku udah punya rencana buat semua ini. Tapi nanti, aku butuh bantuan kamu.
Ya udah, sekarang kamu terusin ya, bersihin badannya Dara. Aku tinggal ke toko dulu. Ya. Aku akan menyerahkan lebih banyak energi lagi untuk kamu. Dengan begitu, kekuatan keris ini akan semakin bertambah. Setelah itu aku mohon, bantu aku untuk menyembuhkan Dara. Pusakaku, kelabang sejutaku. Aku mohon supaya orang-orang membutuhkan jimat-jimatku. Engkau yang paling tahu apa yang aku butuhkan. Sekarang aku harus cari celah buat masukin kelabang-kelabang ini ke dalam rumah itu. Agar pemiliknya mendapat gangguan goib kelabang ini. Aku gak nyangka Mas Gading dapat ide brilian ini. Karena kalau warga sampai lihat ada banyak kelabang muncul di rumah-rumah mereka, mereka pasti bakal ketakutan dan bakal minta bantuan Mas Gading buat ngasih solusi ngusir ini. Dani, ini gara-gara lo kita jadi pulangnya kemalaman begitu. Nah, kenapa jangan nyalain saya sih? Kamu yang sendiri tadi pakai nambah-nambah bakso segala. Udah gitu sambil mau gosip dulu lagi sama si tukang baksonya. Pan lu juga tahu sifat gua. Ame tukang jualan makanan favorit gua mah pasti gua bestian. Kalau kagak ngegibah rasanya gatel badan gua begono. Besti. Dani, Ngapain? lu berasa kagak sih nih kalau lewat jalanan sepi begini ya? Ih, gua inget tuh si Bowo. Ih, dia kan matinya kagak wajar dan. Apa bener tuh dia matinya dimakan jin begono? Iya, Dani. Aduh, Dani. Aduh. Dani, lu mau baca bapak gue, Dani. Lu istighfar, gue udah tua. Iya, apa? Jangan nyotos dulu. Dani. Selamat kerabat. Dan, Bu Yayat, kalian berdua pergi dari sini sekarang. Kita tinggalin sini. Udah, nggak apa-apa, Bu Yayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lu mah kagak ngeliat sendiri Put kejadiannya. Ini badan gua nih sampai lemes. Dengkul gua aja begetar begini mulu lama banget kagak udah. Ih. Itu benar-benar serem banget. Kalau misalkan kelabangnya kecil sih masih bisa disentil. Ini gede, yang ada kita dikunyah ya Bu Yene. Iya, saya percaya nih sama kalian ya. Soalnya nih tadi malam saya juga diteror di rumah. Sarwa,
oge atunya ngimpi seperti dikejar-kejar kelabang gitu, tapi kunaon atunya kampung kita terjadi aya teror kelabang gitu. Ih, kok sama ya sama saya ya? Saya juga diteror sama kelabang. Tapi suami saya ngasih saya jimat dan akhirnya itu hilang. Ya udah sekarang gini aja ya ibu-ibu ya. Kalau nggak mau diganggu goib, ibu-ibu beli jimat aja sana ke suami saya. Saya mah kagak percaya sama jimat-jimatan. Nah, biji mamat, jimat. Ya kalau nggak percaya coba nih tanya warga yang memang sudah beli jimatnya di suami saya. Ya, anak saya aman-aman aja pakai jimat itu. Nggak ada komplain. Tuh kan, terbukti kan ibu ini kan. Kalau untuk jimat berkhasiat, kenapa anak lu si Dara no yang koma agak sadar-sadar? Kan lu punya jimat banyak. Kalau Dara mah kasusnya beda. Dia mah tuh kena sarangan goibnya yang tenaganya lebih power. Kalau ini kan cuman kelabang lewat mimpi ke rumah. Makanya cobain dulu. Lagian nih ya, nanti setelah malam 1 suro, ibu-ibu lihatnya semua. Dara pasti bangun. Ini jimat kecantikan kan? Ada jimat kecantikan. Mau jimat buat semua kebutuhan kakak juga ada. Jimat kesehatannya bisa. Ini toko Pak Gading kan? Kok tiba-tiba jadi ramai gini? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya warga tuh masih aja ada yang percaya sama hal kayak gini? Li, aku ngerasa nggak enak ya sama tokonya Pak Gading. Kayak ada aura mistisnya gitu. Ya, Ai. Ya, aku sih nggak ngerasain apa yang kalian rasain, cuman yang jelas-jelas bikin curiga kenapa tiba-tiba tokonya ramai gini. Semua ada. Mana jimat enteng jodohnya? Ini dia jimat enteng jodohnya. Makin lama, makin banyak warga yang percaya sama jimat yang kami jual. Aku jadi gak sabar sampai semua energi warga terkumpul ke jimat yang mereka pakai. Abis itu, aku tinggal lakuin ritual buat narik energi di jimat dan masukin ke dalam keris pusaka. Gak lama lagi, Dara akan pulih dan bangun kembali. Karena seperti yang dijanjikan siluman kelabang, setelah kami membantu menambah kekuatannya, dia akan kasih imbalan berupa kesembuhan Dara. Saya jadi penasaran dulu. Pengen beli jimat di tokonya Pak Gading. Iya, saya juga pengen beli biar nggak diganggu siluman. Nah itu. Bu, mau ke tempatnya Pak Gading? Iya, Ai. Emangnya kenapa? Ibu-ibu kan harusnya paham, kalau percaya sama jimat gitu namanya syirik. Ya, mau gimana lagi? Daripada digangguin siluman. Bu, tapi kan semua jimat itu ngeklaim kalau bisa memperenteng jodoh, memperlancar rezeki. Tapi kan itu semua udah Allah yang ngatur. Ya, tapi kan kita ngeri ya. Kalau kita punya jimat ya, udah pasti tidur kita tenang. Ibu-ibu, kalau ada gangguan kayak gitu ya lebih baik sholat, zikir, minta pertolongannya sama Allah, bukan pakai jimat. Ya, Ai, kamu sih nggak ngerasain, jadinya nggak ngerti. Ya iyalah, Ai nih, kalau kamu diteror, udah pasti kamu juga pesan tuh jimat. Udah yuk susah ngomong sama mereka. Bukan. Gimana ya? Ini ibu-ibu tuh susah banget deh kayaknya kalau diomongin. Apa kita bikin tausiah aja ya, yang membahas tentang hal kesyirikan kayak gini di musola? Ya itu boleh, Ri. Kita jangan berhenti ngingetin warga pokoknya. Takutnya nanti semakin banyak warga yang lebih percaya jimat, malah makin banyak yang kesesat. Ya makanya. Udah, yuk. Ada nih. Neng Maya. Jeng jeng. Maya mau beli jimat juga. Oh, enggak lah. Jadi kalau beli jimat-jimat gitu, Kiraan mah Neng Maya terek meuli jimat gitunya kawas kita tuh. Tuh, tingali. Neng Maya. Iput mah nyaraninya sama Neng Maya gitu.
sebaiknya Neng Maya teh meuli jimat. Biar eta teh siapa hari teh makin lengket gitu. Biar Neng Maya teh langsung didor gitu alias tembaknya. Bener tuh Mai. Ya nggak ada salahnya kan kita ikhtiar pakai jimat, ya kan? Kalau misalkan manjur berarti bagus, tapi kalau misalkan enggak ya beli lagi jimatnya ya enggak? Satu lagi Neng Maya. Menurut Iputnya, Neng Maya teh ulah cicing wae gitu. Kudu bertindak. Kan siapa hari teh belum ada kepastian sama Neng Maya gitunya. Bisa-bisa eta si Kasep Fahri teh diserobot ku awewe lain. Bisa pindah ke lain hati gitu. Apalagi kan Fahri belum nembak lu kan Mai? Harus cepet-cepet. Atau konon kalah olohok bingung gitu. Daripada Neng Maya loba mikir gitunya. Harus dipikirin eta mah. Ya udah kita teh permisi dulunya. Pulang. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Enggak. Jimat kayak gitu nggak bener. Aku nggak bakal pakai jimat mau karena apapun itu. Si Ate pasti makin cinta sama Iput. Duit nate makin. Yen. Kenapa lo? Cengar-cengir aja kayak orang cacingan lo. Eta Yen, Iput teh keur bahagia gitu, bahagia kacida soalnya teh si Ate habis transfer Iput. Gue tahu. Lu kalau banyak duit kerjaannya check out, begono. Nih gue tebak nih, kali ini lu pasti check out jimat ya dari si Gading. Lolo Yen, kunaon atuh kamu teh meni nyaho gitu, Iput teh tos meuli jimat kan Iput teh belum ngomong atuh. Sok atuh Iput teh jujur soalnya Yen teh geus nyaho gitu. Iput teh meuli jimat 3 sekaligus gitu. Yeuh nya. Anu hiji ieu teh buat kesetiaan, anu hiji gitu biar si Ate makin sayang sama Iput, jadi duitna teh dikasih ke Iput semua. Nu hiji deui ieu teh nu gambar keris panjang buat perlindungan diri gitu Yen. Ya Allah Put, istighfar lu. Beli jimat aja entu udah kagak bener jatohnya. Ini lagi beli jimat buat laki. Kalau mau awet rumah tangga bukan dari jimat, tapi dari kitanya. Apa sih nih? Kenapa? Berantem? Nenek, dia beli jimat sampai 3 buat lakinya katanya. Coba, lu pikir dah. Halo Yen. Atau teu naon Iput teh meuli jimat gitu, duit Iput bukan duit Yen. Kenapa kamu riweuh? Udah nih Bu Yayan, yang dibilang Bu Iput itu benar, ya. Saya juga beli jimat. Astagfirullahaladzim. Ini lu berdua gue kasih tahu. Kalau yang namanya mujak-mujak jimat itu jatuhnya musyrik, menduakan Tuhan, begono. Ngerti kagak lu? Lagian yang namanya musyrik itu kalau kita menyembah selain Allah, benar nggak? Lah kita masih ibadah sama Allah ya kan? Benar pisan Iput masih sholat atuh. Waduh, ini dia nih pemikiran yang salah kaprah begini nih. Cuma kita ngomong sama Bu Yayan, agak selesai nanti debatnya. Mohon asup yuk. Udah, mending kita lanjut aja. Mak dirodok lu berdua ya. Bener-bener imannya setipis kapas lu. Astagfirullahaladzim. Ibu teh seneng pisan atunya menang jimat sekaligus 3 gitu. Mudah-mudahan rumah tangga Ibu teh makin langgeng, makin disayang suami gitunya. Kunaon atunya Ibu teh jadi ngadak-ngadak lemes gitunya. Capek. Ibu teh habis ngapain seharian ini tehnya? Beneran iya mah. Manjur pisan jimat teh. Si Aa teh langsung nelpon atuh. Suami
bebek tercinta. Halo. Ama. Karek dia tuh ibu teh emut ka gitunya. Sebentar lagi Dara akan bangun. Karena semua energi warga di sini ada di dalam keris ini. Aku tuh bingung banget ya sama orang-orang yang gampang kebujuk sama sesuatu yang serba instan. Ya kalau misalkan mau sesuatu apa-apa kan harus perlu usaha. Ya contoh misalnya kalau mau dagangannya laris manis, ya mungkin dari marketingnya diusahain apa gitu kayak, atau nyari jodoh, ya dicari jodoh, bukannya didiemin aja. Ini enggak, mereka malah gunain jimat. Nggak semua orang seberuntung aku kan, Ai. Masih harus nyari-nyari jodoh segala. Kalau jodoh aku kan jelas-jelas depan mata. Apaan sih? Udah jelas banget, garing, tahu nggak? Garing-garing tapi kamu tetap buang muka gitu kan? Ngaku aja kalau salting, udah lama nggak aku isengin kayak gini. Apaan sih? Ai. Saya banget. Kok jadi marah gini, Ai? Aku kan cuma bercanda, Ai. Panik ya? Gitu sekarang kamu Aku juga cuma mainnya. bercanda, jadi satu sama. Rasain deh. Itu beneran ampuh jimatnya. Tuh lihat, dagangan saya tinggal dikit kan? Soalnya tadi pagi udah diborong sama Bu Bianca. Kamu teh harus taunya. Teh jimat teh beneran ampuh kacida gitunya. Teh semalam ibu teh langsung ditelepon ku si AA gitu. Menililah nelpon teh mesra gitunya, LDR-an gitu. Ibu teh sampai lupa waktu gitunya. Berarti Bu Iput kelihatan lemes gini teh gara-gara bergadang semalam. Aduh, udah kumaha deui gitunya. Ibu teh bergadang we terus teleponan jeung si AA gitu nilami. Sama, saya juga lemes banget tuh lihat. Udah kelihatan lemes banget belum? Heula. Kita teh jangan ngomongin jimat heula gitunya. Nanti teh yang ada diceramahin tuh sama Aini sama Yeyen. Iya. Ini saya udah diam-diam aja, Mbak ya. Tong diomongkeun wae gitu. Iput, Win. Aini, Yen. Ada nih. Ibu teh semalam teh dipesenin gitunya sama suami Iput. Cenah mah Ibu teh harus ngadain eta syukuran ulang tahun pernikahan Iput So sweet gitunya. banget ya. Tah, Ibu teh bingung. Ini teh Ibu teh harus masak atau meuli catering terus dibagi-bagiin ke warga. Apa gimana gitu acarana? gimana kalau ngadain acaranya di yayasan aja Bu Iput? Jadi nanti semua warga bisa kumpul di yayasan. Dan urusan masak-masak, biar nanti Aini bisa bantu. Bu Yaya juga bisa bantu, ya kan? Dengan catatan ya, itu juga kalau gue diundang. Kalau kagak, ya ngapain? Haram hukumnya. Olo, tenang bae atuh. Kabehanana ge ku Ibu teh diundang gitu. Ai, kamu teh seriusan eta teh Ibu teh boleh gitu ngadain di yayasan terus kamu yang bantuin. Tapi Ibu teh bingung atuh ai. Masa atuh acara ulang tahun pernikahan yang datang teh cuman Iput. Kan si Ate lagi di luar kota teh bisa pulang. Boleh dong Ibu Iput. Kalau urusan suaminya kan nanti bisa video call. Jadi semua warga bisa tahu juga, oh ini suaminya Bu Iput ya kan? Ya udah tuh kalau gitu mah di yayasan aja. Iya itu. Boleh. Bang, aku punya cerita. Cerita apa sih, Bu? Gini ya Bang ya,
Bu Put kan mau ngerayain ulang tahun pernikahannya di yayasan. Ini adalah momen untuk memperkuat ritual kita. Aku masih nggak ngerti apa hubungannya ini semua sama ritual kita, Bu. Gini, aku akan bikin acara itu gagal. Lalu aku akan ngerayu Bu Put untuk pindah ke hari di mana hari itu adalah malam 1 Suro. Karena di malam itulah malam puncak kekuatan siluman kelabang menambah energinya. Wah, gak sia-sia beli jimat ini. Ternyata bagus banget. Wah. Aku lebih cantik lagi. Gak sia-sia aku beli jimat satu ini. Halo cantik. Cantik, mau kemana sih? Kok wajah kamu pucat banget cantik. Sakit ya? Sini. Sama aku aja. Sama aku aja. Tuh gendong ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah meninggal. Ya udah, kita anterin ke rumahnya ya. Ayo. Itu kan salah satu pelanggan yang beli jimat di tempat kita, Bang. Sepertinya semua energinya terserap sama jimat itu. Makanya perempuan itu langsung meninggal. Baguslah kalau begitu. Dara akan mendapatkan banyak energi dari dia. Aduh, ini kenapa tiba-tiba ada jerawat gede banget kayak gini? Aduh, Maya. Tahu sih malah gede tambulan, tapi ya nggak segede ini juga. Aduh, gimana kalau Fahri langsung ilfil sama aku begitu dia lihat aku punya jerawat kayak gini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mai? Hai. Jerawat ya. Cie, ini jerawat. Jerawat kangen sama Fahri ya. Kenapa? Menurut kamu gimana ini caranya supaya ngilangin jerawat ini secepatnya dan gak ada bekas-bekasnya juga? Nggak usah aneh-aneh deh, jangan sampai kamu beli jimat sama Pak Gading ya. Kan, bener kan? Kamu pasti kepikiran kan? Ya terus gimana coba caranya menurut kamu? Ya Mai, namanya juga jerawat, dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang sendiri juga, kempes sendiri. Nggak usah diapa-apain, kamu juga lagi datang bulan kan? Wajar kok, normal. Lama banget kalau nunggu datang bulan selesai. Kayaknya ide usil Aini tadi boleh dicoba juga sih. Aku ke toko Pak Gading sekarang deh. Iya, Ri? Warga ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Mbak Inge. Ternyata ya, tadi pas jenazahnya dimandiin, ada yang nemuin jimat loh di lehernya Inge. Ya ampun, jadi dia beli jimat juga. Kasihan banget ya Bu, padahal dia beli jimat itu buat kesehatan loh. Entu Maya udah pasti tuh si Inge entu mati gara-gara jimat. Halo Yen, henteu mungkin atuh naon hubungan jimat jeung kematian si Inge kitunya. Lagian anu meser jimatnya banyak, itu lain si Inge hungkul. Benar tuh kata Bu Ipur. Gak ada hubungannya antara jimat dengan kematian. Lagian kan Mbak Inge ini sakit udah lama. Tetangga juga tahu kalau beliau sakit. Pernah sih Mbak Inge ini beli jimat ke saya tapi buat kesehatan sama kecantikan. Nah, dengerin.
Kenapa dari tadi Fahri kayak sibuk gitu ya? Apa dia ilfil ya lihat aku jerawatan kayak gini makanya dia menghindar? Kalau emang Fahri beneran hindarin aku, kayaknya aku perlu coba deh datang ke toko Gading. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, Dara akan bisa bangun dan jalan lagi pada saat malam 1 Suro. Tenang aja. Aku sudah mempersiapkan semua kebutuhan ritual kita di malam 1 Suro nanti. Dan aku juga sudah mempersiapkan 2 buah kris untuk menyerap semua energi warga yang menggunakan jimat kita. Bagus. Jangan sampai ada yang lihat aku kesini, apalagi sampai tahu kalau aku beli jimat kecantikan, terutama Aini. Bisa-bisa aku diomelin sama dia setiap hari. Permisi. Ya ampun, maaf Pak, Bu, maaf saya nggak bermaksud untuk ngagetin, maaf ya. Aduh, ada perlu apa Maya? Saya perlu sesuatu untuk buat saya terlihat selalu cantik. Oh, ada. Aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Tunggu ya. Sebentar ya. Ini dia yang spesial buat kamu, Maya. Nanti cara pakainya, di saat kamu dandan, kamu pakai cermin ini. Ketika kamu keluar dari rumah, maka semua mata laki-laki yang memandang kamu akan tertarik dan tertuju sama kamu. Nih. Baik, saya mau beli ini. Boleh. Saya mau supaya orang yang saya suka melihat saya selalu cantik. Makasih ya. Saya permisi kalau gitu ya. Iya. Tadinya aku pikir Maya mendengar pembicaraan kita mengenai malam suro itu. Tapi dia sama sekali nggak ngebahas. Berarti dia nggak dengar, Bu. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Mau beli kain buat jimat di malam suro nanti. Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, Aini bantu. Nggak. Mau apa kalian kesini? Aini mau tahu perkembangan kondisinya Dara gimana sekarang, Bu. Nggak perlu. Dara masih sama aja kok. Sama aja. Ibu nggak mau coba bawa Dara ke dokter? Saya tuh udah pernah jelasin ya ke kamu. Apa alasan saya nggak mau bawa Dara ke dokter? Kasian banget Dara. Dara butuh penanganan medis sekarang. Kalau misalkan memang ibu terkendala dengan biaya, kita bisa bantu, Bu. Ini bukan tentang biaya, Aini. Ini tentang keyakinan dan kepercayaan saya. Lagian apa bedanya sih sama kamu yang nggak pernah percaya sama ucapan saya? Hah? Mendingan sekarang kamu pergi dan nggak usah ikut campur sama urusan saya. Tapi Bu, saya mohon. Izinin kami untuk jengukin Dara, Bu. Suara apa ya barusan? Kenapa kedengarannya deket banget? Ra, aku kirimin doa untuk kamu ya. Semoga kamu segera menemukan jalan pulang.
Gak apa-apa. Iya udah kalau gitu kita pulang ya, Wik. Ya. Ra, aku pamit pulang ya. Assalamualaikum. Beli bunganya, Om. Kamu kenapa di sini? Saya nggak bisa pulang kalau bunganya nggak habis. Ya udah. Bunganya semuanya Om beli ya. Serius, Om beli semuanya. Serius. Tapi kamu pulang habis ini. Semuanya berapa? 100.000, Om. Oke. Ini uangnya. Kamu pulang ya? Makasih ya, Om. Sama-sama. Langsung pulang ya. Hati-hati. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surprise. Fahri, lucu banget. Ini buat apaku? Buat siapa ya? Buat siapa lagi kalau bukan buat kamu? Bagus ya? Bagus, lucu banget. Ih, makasih. Tapi kamu sampai repot-repot kayak gini nih, lagi hujan nyari-nyari bunga kayak gini. Kamu beli bunga di mana? Di depan. Depan. Ya, tadi ada anak kecil dia jualan bunga. Terus dia belum bisa pulang kalau dagangannya belum habis. Jadi aku borong semua buat kamu. Banget, makasih ya. Sama-sama. Oh iya, sebentar aku ambilin kamu air minum dulu. Hai. Ini. Lik, hujan loh, Lik. Iya, aku tahu hujan. Tapi dari tadi aku lagi ngeliatin kamu bengong terus dari rumahnya Dara. Kamu kepikiran apa? Oh, aku kepikiran soal Dara tadi. Kayaknya tuh ada sesuatu yang aneh, cuman aku nggak tahu apa, Lik. Kamu punya firasat yang gak enak ya soal Dara? Aku ngerasa kalau Dara tuh kayak minta tolong sama aku. Lik, kayaknya kita harus cari tahu penyebab kenapa Dara nggak bangun-bangun. Iya, Hai. Aku pasti temenin kamu cari tahu soal masalah ini. Udah jangan terlalu kepikirannya sekarang. Siapa tuh?
Siapa tuh? Kayak dia ngeliatin gua tadi. Ini sih. Sepi ah. Ri, gimana daerah sana? Udah aman? Aman sih. Kamu gimana tadi di sana? Aman juga sih, Ri. Nggak ada apa-apa yang aneh. Kita mau cek area lain? Nah, kita coba cek ke sana dulu kali ya. Siapa tahu nanti di jalan ketemu Dani, terus kita bisa barengan lagi. Iya sih, tapi kayaknya mendingan ke sana dulu deh. Nanti pulangnya baru searah ke pos ronda lagi. Ya, bener juga sih, biar sekalian ya. Ayo. Dan. Saya panik. Kamu kenapa, Dik? Panik. Ya Allah, tunggu sebentar. Panik. Ya Allah. Kenapa? Itu. Tuh, mana tadi? Tadi ada situ. Siluman kelabang, Lek. Menyerang gua lagi, Lek. Kelabang, berarti deket tokonya Pak Gading dong? Mana tuh? Apa jangan-jangan kelabangnya masuk rumah Pak Gading, Rik? Nggak tahu juga sih, Lik. Udah nggak kelihatan. Saya sih nggak ngeliat ya. Mendingan sekarang kita lanjut ke ronda lagi aja. Ayo. Yang penting ada lu berdua deh. Makasih ya deh. Iya, Gue semangat ngeronda nih. Udah tenang aja, Dan. Astagfirullah, Dani. Dan makanya fokus, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Hai. mana kalian? Semalam Dani hampir diserang sama siluman kelabang. Dekat tokonya Pak Gading. Terus Dani gimana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah sih aku sama Fari sampai sana sebelum Dani kenapa-napa. Alhamdulillah deh. Apa ya? Banyak banget kejadian aneh di kampung ini. Kayak kita udah harus cari tahu deh soal ini. Aku yakin banget siluman kelabang itu ada hubungannya sama Pak Gading dan Bu Mustika. Sebenarnya nih, Ai, Malik, kalau saya boleh jujur ya, hidup saya tuh makin sial dah semenjak beli jimat di tokonya Gading. Ya udah tinggal dibalikin aja Bu jimatnya. Mereka kagak mau nerima retur, Ai. Kalau jimatnya dibuang gimana? Nggak ngerti dah, Ai. Yaudah ya, saya duluan ya, Ai, Malik. Badan saya udah nggak enak banget ini, pengen cepet istirahat ya. Iya, semoga kita sembuh ya Bu. Makasih, Ai, Malik, permisi. Hati-hati, Bu. Lik, kalau menurut aku mendingan kita mencar. Siapa tahu aja kita bisa dapetin informasi soal warga yang beli jimat dan berakhir sakit. Enggak, Ay. Kita lakuinnya pokoknya bareng-bareng. Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Oke, yuk. Ibu teh hayang jimat naon deui kitunya. Dicari aja banyak di sini. Mbak Put, dicari dipilih. Mbak Put mau pilih apa? Mai, ada apa ya? Mau kembaliin cermin ini aja. Tapi maaf nih ya Mai, kita nggak terima returan barang. Iya nggak apa-apa kok Bungus, aku cuma mau kembaliin ini. Terserah Bungus mau apain barangnya nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Kasih. Pulang Maya. Bu Put, saya dengar Bu Put mau bikin acara ya? Mau acara apa itu namanya ulang tahun perkawinan kalau nggak salah kemarin dengernya. Mohon laras pisan Bu Mus, ibu teh mau bikin pesta ulang tahun pernikahan gitu. Ih, selamat ya ampun saya ikut bahagia Bu Put. Tapi yang nih saran saya ya Bu Put ya, gimana kalau baiknya Bu Put itu bikin di hari Kamis. Hah,
Emang nate aya naon gitu harus di hari itu? Aduh, Bu Put, nih saya kasih tahu kenapa hari Kamis itu bagus buat perayaan. Jadi hari Kamis itu segala doa permintaan kita yang kita panjatkan ke Rasulullah itu langsung dikabulin. Wah, seriusan eta teh? Ya udah atuh, boleh tuh. Tapi Bu Mus teh mau bantuin tuh eta buat acara Iput. Wah, gampang itu, nanti akan saya kasih sesuatu buat pelancar. Hatur nuhun pisan atunya. Partner ronda gue pakai nggak datang lagi. Ini mah ceritanya bukan ronda, tapi uji nyali namanya kalau sendirian begini nih. Untung apaan tuh? Jangan bilang siluman kelabang itu emang punya Pak Gading. Wah, gua harus kasih tahu yang lain nih. Kabur nih. Dani, bersyukur kamu. Aku masih membiarkan kamu hidup. Tapi nanti, tinggal tunggu waktumu. Semua udah beres, Bang. Kan kita tinggal nunggu orang-orang datang aja nih, Bang. Terus nanti kamu tinggal baca doa kalau mereka datang. Hah? Doa? Maksud ibu? Doa apaan? Doa, padahal itu mantra buat aktifin jimat kita. Iya. Ya kan? Ya. Dani, gua kagak nyangka kalau Ibu tuh sampai semarah itu sama kita ya. Sampai dia bikin acara aja kita berdua kagak diundang. Lu bayangin tuh besti macam apa tuh bukan? Dani, orang mah gue lagi curhat. Kenapa? Komenin kayak dikit begono. Emang lu anggap gua radio 2 ban? Kenapa? Kenapa? Gue ini lagi curhat. Tapi gue juga inget ya, lu beberapa hari ini ke orang linglung begono. Apa lu jatuh pala lu benjol kali ya? Jadi agak-agak semper gitu otak lu. Diajak ngomong linglung bener romannya. Tahu, saya juga nggak ngerti. Pas itu tuh saya bangun di jalan pas malam-malam. Saya bingung lagi tuh.
Aduh, Dani, gue ngeri dah. Kalau lu ntar kena juga tuh sama kayak si Iput. Lu udah tahu salah, dikasih taunya susah. Tapi lu kagak kejedot apa bagaimana gitu kan? Pala lu, otak lu masih ada kan? Ada. Apa emang lu kebanyakan beban hidup kali ya, Dan? Tahu. Nah, mulai dah, linglung dah. Aduh, gue jadi kepikiran Iput nih kalau kayak begini nih. Udah. Lu jangan terusin dah ya. Mendingan nih, gua ke rumah Iput. Lu kasih tahu tuh sama Aini sama yang lain. Gimana? Lu ke tempat Aini, gue ke tempat Iput begono. Gue mau cek tuh si Iput masih waras kagak. Nah, lu ke sono biar dicek juga otak lu nih masih nyambung apa kagak. Ya udah, ntar saya inget-inget deh. Astagfirullahaladzim. Sekarang lu ke tempat Aini dah. Iya, ya, sono di sana. Iya. Ya Allah, si Dani ngapa jadi begono ya? Saya mewakili Ibu Iput sebagai yang punya hajat. Sebelum kita mulai, sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu silahkan minum dulu. Setelah itu kita akan lanjut berdoa. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum acara syukuran pernikahan Bu Iput dengan suaminya dimulai, ada baiknya kita mulai dengan doa supaya semuanya lancar ya. Silakan doa dimulai. Kita harus bertindak. Kita harus bilang sama warga kalau mereka lakuin semua itu nggak benar. Assalamualaikum. Dan mau ngapain? Ada apa? Iya, apaan nih? Dani! Itu ini nanya kamu habis dari mana? Kenapa? Mau ngapain? Oh, itu. Itu apa sih, Dan? Iya, kalian nggak ikut ke acara syukurannya Bu Iput. Terus Bu Yayan tadi bilang apa ya? Tadi Bu Yayan bilang terus. Kamu kenapa sih, Dan? Kok kayak orang bingung? Kenapa, ada apa? Coba jelasin pelan-pelan. Iya, itu dia. Aku juga bingung. Waktu pas aku bangun di jalan malam itu, aku ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Tapi apa ya? Nggak ingat sama sekali. Ada yang nggak beres sama Dani. Coba kamu ambilin air aja, Ri, sambil kamu bacain doa. Iya, ada di belakang dapur air zam-zamnya. Kamu tunggu di sini aja dulu, Dan. Iya, saya mikir ya. Iya, Dan. Jangan lupa bilang bismillah, Dan. Zam-zam. Dan, duduk ya. Dan, Iya, gua ingat. Wah, ini
nih ceritanya nih. Jadi waktu malam itu, gua ngeliat si Bang Gading lagi nyuci kris. Terus gak lama, itu ada siluman kelabang keluar dari krisnya. Terus si Pak Gading bahkan sampai ngobrol sama tuh kris yang ada kelabangnya. Iya. Wah. Wah. Jangan-jangan, nih deh, acaranya Bu Ipo tuh ada hubungannya sama malam satu suro. Iya, ini malam satu suro kan? Iya, soalnya seinget aku juga Bu Mustika itu yang nyaranin ke Bu Iput untuk ganti hari syukurannya itu ke hari ini, malam Jumat. Bukan? Jangan-jangan Bu Mustika sama Pak Gading tuh emang ada rencana di malam satu suro ini. Iya bener nih. Mending kita ke sana. Rumah Bu Iput ya. Yuk. Wah, untung gua ingat, makasih ya. Mentang-mentang bikin syukuran gue nggak diundang. Ini pada kenapa itu orang? Wah, Iputnya kemana nih? Masa iya dia nyeksa ini, undangannya suruh tahlilan sampai pada gempor gini? Bangun! Bangun! Weh, Iput! ya Allah, kenapa nih? Iput dibawa orang! Astagfirullahaladzim. Iput ada apa? Iput dibawa orang loh, diseret-seret tuh, sarung beras loh. Mana? Iput dibawa orang loh. Iput diseret siapa? Gue kagak tahu, tapi ini semua pada pingsan. Ya Allah. Gimana nih? Apa jangan-jangan ini semua ulahnya Bu Mustika sama Pak Gading ya? Yaudah gini aja, biar Fari sama ini ikut aku kejar Bu Iput. Bu ya sama Hamaya tolong bantuin di dalam. Jadi kamu minta bantuan warga lain ya? Tapi bener lu tolongin Iput ya. Iya pasti dong, ditolongin dong. Mana? Kita tolong. Gua kesini deh. Udah. Kenapa Bu Iput? Kok Bu Iput? Gede banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelabangnya. Ini jangan. Awas. Ini bahaya. Jangan sampai kenapa-napa. Aku yakin ini pasti ulahnya Pak Gading sama Bu Mustika. Aku harus ke sana. Jangan, kamu nggak bisa ke rumah mereka sendiri. Biar aku yang temenin kamu ke rumah Pak Gading ya. Rick, gue yang bakal jagain Aini. Lu gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, gue yang bakal pasang badan. Ya? Dan tolong hati-hati ya. Tapi tolongin Bu Iput dulu. Iya, Ayo udah. Udah. Ayo kita aja, Rick. Jadi kita ke rumah Pak Gading ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Rick. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Energi-energi yang terperangkap datangi tubuh ini. Hidupkan kembali yang mati. Hentikan ini semua. Pak, Bu, kalian gak bisa ngebaling warga lain demi darah. Orang lagi koma tuh harusnya gua ke rumah sakit, bukan dibeginiin. Emang kambing guling, dikelilingin api begitu, lama-lama mateng gua. Dani, Kodok kali dikacangin, mau dilanjutin, pasti. Apa nih? Bisa nih. Lepas.
Lu nggak tahu gue jago silat. Ay, kiri saya. Kiri saya, Bang. Ay, kiri saya. Ay. Dara. Dara. Bangun. Dara. Keterlaluan kalian semua. Diambil lagi. Dara bangun nak. Sayang. Sayang. Bangun nak. Bangun. Dara. Pelan. Dara. Kamu udah bangun? Lagian, ngapain sih kalian kesini, ha? Ngerusak ritual kami aja. Masih mending kita di sini. Buktinya hidup tuh. Ayo bang. Nak, makan yuk. Ibu udah masakin loh, masakan kesukaan kamu. Yuk. Dara, kau masih lemes ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau masih lemes, makan nanti aja. Kamu istirahat aja ya. Aku udah tahu semuanya, Pak. Bu. Tahu apa sih kamu? Aku tahu Bapak sama Ibu tuh udah ngorbanin nyawa warga demi aku kan. Padahal aku nggak minta semua ini. Dara, kalau Dara nggak mau makan, nggak apa-apa kok. Ibu sama bapak nggak maksa kok. Ya Pak ya. Udahlah Bu, cukup. Bisa nggak sih Pak? Cukup. Mau sampai kapan? Itu tuh perbuatan sesat. Lagian ya Bu, Pak, kalian bersekutu terus sama siluman kelabang itu tuh buat apa Bu? Gading, Mustika! Gading, Mustika, keluar! Gading, Mustika! Gading, Mustika, keluar! Gading, Mustika! Gading, Mustika! Ini kenapa badan kami bisa lemes kayak begini setelah kami beli jimat di sini? Kenapa? Iya, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan sama kami? Kita berdua lemes banget ini badan. Ih, tunggu dulu. Enak aja menyalahin kita. Yang menyerang kalian itu siluman kelabang. Energi kalian diserap sama dia. Justru kami berusaha menolong kalian dengan jimat itu. Bahkan sampai mengorbanin jiwa dan tenaga kami sendiri. Kok bisa begini Jadi sih? kenapa kita yang dibikin lemes? Tuh, lihat buktinya. Dara tuh bangun dari komanya karena kita ritual. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini beneran Dara? Terbukti kan? Berarti jimat yang kalian beli itu ampuh. Kita tetap lemes. Aduh, gimana sih buat dia kita yang lemes? Ya udah deh, pulang ngerti. Gimana sih? Pak, Bu, kalian pikir aku bakal berterima kasih karena udah bangunin aku dari koma? Justru enggak ya. Aku muak sama kalian, aku benci sama kalian. Dara! Kamu
kami itu ngelakuin itu semua karena kami sayang sama kamu. Ya tapi aku lebih baik mati, Bu, daripada aku harus lihat orang tua aku bersekutu sama siluman kelabang itu. Ya Allah, ini aku di mana? Aku di mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana caranya aku bisa ke sana ya Allah? Ya Allah, gimana caranya aku bisa sadarin bapak sama ibu aku? Gimana? Dara? Iya, Kak. Ini aku. Aku yang pernah minta bantuan sama kakak waktu aku masih koma. Ragaku masih koma, tapi rohku ditahan. Aku terjebak di alam yang bahkan aku nggak tahu itu aku di mana. Dan aku bisa lihat apa yang dilakuin sama orang tua aku, Kak. Dara? Kak ini tolong aku, Kak. Jadi itu beneran kamu, Ra? Iya, Kak. Siapa yang nahan kamu, Ra? Siluman kelabang, Kak. Dani pernah cerita sama aku kalau katanya papa kamu ngobrol sama siluman kelabang. Apa itu benar? Iya, Kak. Orang tua aku pikir ritual yang mereka lakuin itu bisa nyembuhin aku. Padahal sebenarnya roh aku tuh ditahan, Kak, sama siluman itu. Dia itu udah manfaatin orang tua aku, Kak. Bahkan dia juga udah nyerap semua energi warga di sini. Kak, dia itu tinggal di keris pusaka yang Bapak mandiin. Dan juga ini semua tuh tipu daya si siluman itu, Kak. Ya Allah, Ra. Kasihan banget kamu. Kamu pasti ketakutan. Iya, Kak. Aku minta tolong ya. Bantuin aku supaya orang tua aku bisa lepas dari siluman itu. Aku minta tolong ya, Kak. Iya. Kamu gak usah khawatir, aku pasti bakal bantu kamu, Ra. Pertama-tama kita harus cari keris itu. Kita cari kerisnya, setelah itu kita cari cara buat ngancurin keris itu. Iya, Kak. Nanti aku bantu buat ambil keris itu. Assalamualaikum, Mai. Kenapa tadi kamu telepon kita bilang urgent? Aini. Tadi sore Aini sama Dara lagi ada di sini. Tapi tiba-tiba mereka pergi kayak gitu aja. Terus Aini cuma bilang kalau dia mau bantuin orang tuanya Dara untuk lepas dari pengaruh siluman kelabang. Astagfirullahaladzim, kenapa sih yang ini kebiasaan banget gak pernah ngomong dulu? Masalah ini jelas-jelas bahaya. Bisa-bisa ini lagi ngorbanin nyawanya sendiri. Aku harus susulin dia sekarang. Baik, aku harus ikut Malik buat cari Aini. Kamu tunggu di sini ya. Kamu hati-hati. Ya. Ra. Sepi banget. Iya, Kak. Kak,
Kakak tunggu sini sebentar ya. Aku ambil krisnya. Sebentar ya. Padahal keris ini udah aku pukul pakai batu kenceng-kencengnya tetap nggak rusak ya. Ra, kayaknya keris ini dilindungi sama kekuatan goib deh. Aku nggak tahu kak, cuman yang jelas kita harus buru-buru keluar dari sini sebelum ketahuan bapak sama ibu. Nanti kita pikirin lagi caranya ya. Ayo kak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan cara ini semoga berhasil ya. Iya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tumbal, satu energi suci. Setelah ini, kamu bisa kembali seutuhnya. Pak, lebih baik aku mati daripada aku kayak gini, Pak. Masin! Ibu cuma pengen kamu hidup normal, nak. Dengerin ibu. Bu, nggak kayak gini caranya, Bu. Lepas! Ini. Balik. Ayo bang. Bang. Ayo. Mereka kuat banget bang. Kuat sekali tadi, Bu. Ada dua. Gimana ini? Jangan-jangan Ada Bu Mustika. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maafin Dara ya. Gara-gara Dara semuanya jadi kayak gini. Itu semua bukan salah kamu. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak perlu nyalain diri kamu sendiri kayak gini, Ra. Kamu harus kuat ya. Hal kayak gini terjadi karena Pak Gading dan juga Bu Mustika percaya pada hal yang salah. Percaya sama jimat, ilmu gaib, bersekutu sama setan ataupun jin. Itu hal yang tidak disukai oleh Allah. Selama kita percaya sama hal kayak gitu, cepat atau lambat pasti kehancuran akan datang sama kita. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini bantu proses pemakaman Bu Mustika dan Pak Gading. Ya udah kalau gitu, kita pulang ya, Dar. Ya, mari bapak-bapak.
Bapak, ibu-ibu, ini menjadi pelajaran aja untuk kita. Begitu mengerikannya kalau kita percaya dengan syirik. Karena azab pasti akan datang sama kita.